Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini izin perkenalkan, nama saya Fauzan Mansur, NPM 0735231180. Di sini kami akan melakukan video untuk melakukan penjelasan atau mempresentasikan terkait dengan proyek kami. Sebelumnya perkenalkan, nama kelompok kami yaitu Recorder. Saya sebagai ketua kelompok, dan di samping saya perkenalkan, nama saya Nurdari Komarzuki dengan NPM 073523111166. Di sini saya sebagai pemateri. Sekian, saya kembalikan kepada pemateri. Di sini saya akan menceritakan sedikit skenario terkait dengan proyek kami. Jadi proyek kami itu tentang perancangan basis data sistem rental kendaraan baik mobil maupun motor. Nah, untuk melanjutkan skenario-nya, menceritakannya, jadi sistem rental kendaraan mobil atau motor ini dirancang untuk mengelola penyewaan kendaraan secara efisien di sebuah perusahaan, misalkan penyelenggara rental motor ataupun mobil. Sistem ini akan mencatat seluruh informasi mengenai pelanggan, kemudian kendaraan yang disewa, bisa berupa mobil maupun motor, kemudian transaksi penyewaan, serta pengembalian kendaraan. Untuk lebih detail, poin pertama, misalkan pelanggan datang terus melakukan pendaftaran sebagai pelanggan di sebuah rental motor ataupun rental mobil. Nah, pelanggan yang ingin menyewa kendaraan harus terdaftar dalam sistem. Kemudian sebelum pelanggan mengambil kendaraan yang ingin disewa, dia harus memberikan jaminan KTP untuk memberikan jaminan bahwasanya dia akan mengembalikan kendaraan tersebut di tempat yang ia sewakan. Kemudian proses penyewaan kendaraan, kemudian proses pembayaran, di mana setelah transaksi disetujui, pelanggan akan diminta untuk melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang dihitung berdasarkan durasi sewa, biasanya menggunakan durasi sewa per hari. Kemudian jika pembayaran dilakukan, maka pelanggan dapat mengambil kunci motor yang dipilih, kemudian dapat melakukan selesai transaksinya. Kemudian proses terakhir yaitu proses pengembalian kendaraan, di mana pada saat pengembalian kendaraan, pelanggan akan mengembalikan kendaraan ke tempat rental pada waktu yang disepakati. Misalkan pelanggan menyewa kendaraan dalam durasi 1 hari, maka pelanggan harus mengembalikan sesuai waktu yang disepakati bersama. Kemudian pihak rental akan melakukan proses pemeriksaan apakah kendaraan yang disewa itu mengalami kerusakan dan kerusakan itu adalah kelalaian dari pelanggan, maka akan ada denda yang ditambahkan jika kerusakan tersebut berasal dari kelalaian dari pelanggan. Kemudian denda keterlambatan yang dimaksud itu akan dikenakan atau dihitung jika pengembalian kendaraan terlambat dari waktu yang disepakati, yaitu 10.000 per jam. Ini sebagai data dummy atau contoh untuk mengambil data 10.000 per jam jika terlambat. Mungkin itu saja skenario kami. Selanjutnya saya akan mengembalikan ke teman saya untuk menentukan entitas dan atribut UID. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan untuk menentukan entitas dan atribut dan UID. Berikut adalah entitas pelanggan, yaitu atributnya yaitu ID pelanggan merupakan primary key, dan nama pelanggan, alamat, nomor telepon, email. Untuk email itu opsional, jika tidak diisi tidak masalah. Kemudian jaminan KTP. Kita lanjut untuk entitas kendaraan. Atributnya ada ID kendaraan, dia juga sama merupakan primary key. Jenis kendaraan yaitu mobil dan motor. Kemudian merek kendaraan, model, tahun, status ketersediaan, kemudian harga sewa sehari, kemudian kategori dari kategorinya. Lanjut untuk entitas transaksi, atributnya ID transaksi yaitu sama merupakan primary key, kemudian ID pelanggan, kemudian ID kendaraan, terus
ada tanggal penyewaan, tanggal pembelian, total harga, status pembayaran. Kemudian entitas pengembalian kendaraan, untuk atributnya ada ID pengembalian, dia sama, merupakan primary key. Kemudian ID transaksi, terus tanggal pengembalian, kondisi pengembalian apakah baik atau buruk, kemudian jam terlambat dihitung dalam jam. Jadi untuk jam terlambat tuh kemungkinan besar tidak dihitung. Untuk entitas pembayaran, untuk atributnya ID pembayaran, transaksi, kemudian tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, metode pembayaran, dan status pembayaran. Kita lanjut. Ini untuk menentukan relasi dengan menggunakan diagram matriks. Jadi untuk pelanggan bisa dilihat Oke, kita lanjut. Ini untuk pelanggan, dia berrelasi dengan tidak berrelasi kendaraan. Kemudian pelanggan melakukan transaksi, kemudian pelanggan melakukan pengembalian kendaraan, kemudian pelanggan melakukan pembayaran. Kemudian yang kedua, kendaraan disewa oleh pelanggan. Untuk kendaraan tidak berrelasi dengan kendaraan. Selanjut, untuk berikutnya saja, menentukan optionality dan credibility. Ini menentukan optionality dan credibility, yaitu untuk A, entitas pelanggan dan entitas kendaraan. Optionality dengan dapat memilih untuk menyewa kendaraan itu opsional. Kemudian dan setiap kendaraan tidak selamanya disewa oleh pelanggan, itu juga opsional. Untuk credibility-nya, setiap pelanggan bisa menyewa satu atau lebih kendaraan, dan setiap kendaraan boleh disewa oleh satu atau lebih dari pelanggan. Lanjut, ini untuk contoh gambar IRD-nya. Saya sampai di sini saja, saya kembalikan kepada teman kelompok saya. Baik, berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan apa yang kemudian dipaparkan oleh teman saya tadi. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih gambar IRD yang kemudian kita telah buat. Nah, di sini berdasarkan penjelasan yang dilakukan oleh teman saya, terdapat 5 entitas, di mana entitas pembayaran, kemudian entitas transaksi, kemudian entitas pelanggan, kemudian entitas pengembalian kendaraan, entitas pembayaran, dan entitas kendaraan. Di mana kelima entitas tersebut memiliki atributnya masing-masing sesuai dengan pemaparan yang dilakukan oleh teman saya. Selanjutnya kita melakukan pencarian nih dari entitas-entitas tersebut, mana nih yang mempunyai supertype dan subtype dari beberapa entitas. Nah, saat melakukan analisis terdapat 2 entitas yang kemudian kita menetapkan bahwasanya dia memiliki supertype dan subtype. Nah, yang pertama adalah entitas pembayaran. Mengapa kemudian kita menetapkan bahwa ini adalah entitas supertype dan subtype? Karena pada saat pelanggan melakukan pembayaran berdasarkan skenario bisnis yang diceritakan pada awal tadi, pelanggan memiliki dua tahap pembayaran, di mana pembayaran pertama itu pembayaran normal, kemudian pembayaran kedua yaitu jika pelanggan melakukan kerusakan terhadap kendaraan sehingga ditambahkanlah pembayaran denda. Maka ada super type-nya adalah pembayaran dan subtype-nya adalah pembayaran normal dan pembayaran denda. Artinya pembayaran normal dan pembayaran denda adalah entitas anaknya dan pembayaran adalah entitas induknya. Kemudian entitas selanjutnya yang memiliki supertype dan subtype adalah entitas kendaraan. Entitas kendaraan, mengapa kita menggunakan supertype dan subtype? Karena kita merupakan rental kendaraan yang meliputi 2 jenis kendaraan, yakni mobil dan motor. Sehingga kita menetapkan bahwasanya kendaraan adalah supertype
dan subtype-nya adalah mobil dan motor dengan atributnya yang disesuaikan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah relasi many to many. Kalau kita lihat pada optionality dan cardinality yang kemudian dijelaskan oleh teman saya, ada satu entitas yang memiliki relasi many to many, yakni pelanggan dan kendaraan. Nah, dengan relasinya adalah many to many, di mana keduanya bersifat opsional. Nah, perubahan pada gambar ERD yang ini adalah dilakukan penghapusan relasi antar entitas pelanggan ke kendaraan karena sudah ada entitas persimpangan. Nah, kan solusi dari pengatasan terkait dengan relasi many to many adalah menambahkan entitas persimpangan. Nah, kalau kita lihat dari ERD kita sudah ada entitas persimpangan, yakni entitas transaksi, sehingga relasi antara pelanggan dan kendaraan itu kita normalisasi sehingga kita bisa menghapusnya saja, karena pelanggan dan kendaraan sudah memiliki relasi atau entitas persimpangan dari transaksi. Kemudian langkah ke-8 adalah relasi non-transferable. Nah, pada ERD yang dihasilkan di langkah sebelumnya terdapat relasi yang non-transferable, yakni relasi antara pelanggan dan transaksi. Kita tahu bahwasanya ada atribut jaminan KTP pada pelanggan yang diberikan oleh pelanggan pada saat transaksi, tidak boleh dipakai di transaksi lainnya, dan jaminan KTP harus kembali ke pelanggan yang benar-benar memilikinya. Demikian juga dengan pelanggan dan transaksi. Jadi di sini kita menambahkan relasi non transferable antara relasi dengan pelanggan dan pengembalian kendaraan, dan relasi antara pelanggan dan transaksi, karena pada entitas pelanggan terdapat satu atribut yang non transferable, yaitu jaminan KTP. Kemudian langkah selanjutnya mungkin saya akan kembalikan kepada teman saya untuk menjelaskan terkait dengan melakukan mapping ke diagram tabel, tipe data, dan presisi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya. Di sini saya akan melakukan mapping ke diagram tabel, tipe data, dan presisi. Di sini ada tabel pelanggan. Ini merupakan primary key, kemudian optionality, yaitu kemudian ID pelanggan yang merupakan primary key, kemudian mempunyai tipe data number, dan presisinya 8. Ada nama pelanggan dengan tipe datanya Fracar 2, kemudian presisinya 50. Saya lanjut. Saya lanjut ke tabel kedua, yaitu pembayaran. Ini merupakan primary key, lalu optionality, kemudian ID pembayaran, yaitu merupakan primary key, dan merupakan tipe datanya yaitu Fracar 2, kemudian presisinya 12. Lanjut, ini parent key untuk ID transaksi, kemudian tipe datanya Fracar 2, kemudian presisinya 15. Baik, saya akan mungkin saya jelaskan cukup sampai di sini. Saya kembalikan kepada teman kelompok saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya menjelaskan mapping data maupun tipe data dari entitas, kemudian presisinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada poin ke-10 terkait dengan perintah SQL dan lain-lain. Di sini perintah pertama yang kita jalankan tentunya adalah membuat tabel dari entitas tersebut. Nah, tabel pertama yang kita buat adalah pembuatan tabel pelanggan. Nah, di sini kita menggunakan create tabel untuk membuat create tabel adalah perintah dari MySQL untuk membuat tabel, kemudian nama tabelnya, kemudian tambahkan kolom-kolom yang ingin ditambahkan pada pelanggan. Kalau kita lihat pada entitas yang kemudian memiliki atribut dari entitas pelanggan, tentunya ada entitas ID pelanggan,
yang merupakan tipe datanya adalah number, presisinya ada dari 8 yang merupakan primary key dari tabel pelanggan tersebut. Kemudian yang kedua adalah nama pelanggan, tipe datanya adalah varchar 2, kemudian presisinya adalah 50 dan null labelnya atau optionality-nya adalah not null, artinya dia bersifat mandatory. Kemudian atribut kedua yaitu alamat, kemudian varchar 2, presisinya adalah 200, optionality-nya adalah mandatory karena di sini bersifat not null dan lain sebagainya. Kalau kita lihat pada atribut email, dia tidak merupakan not null karena pada deklarasi dari entitas tersebut atribut ini bersifat opsional, bukan cardinality. Kemudian di sini saya tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan pembuatan tabel. Saya akan mengambil contoh satu saja, yaitu tabel pelanggan. Di sini setelah kita menjalankan perintah ini, kita kemudian memastikan nih apakah tabel yang dibuat ini sesuai dengan mapping yang kemudian kita telah lakukan pada langkah ke-9. Kita bisa menjalankan perintah DSC atau DS, kemudian nama pelanggan, nama tabel yaitu tabel pelanggan, dan kemudian menghasilkan hasil seperti berikut ini, di mana hasil ini itu merupakan hasil yang sesuai dengan tabel atau mapping yang kemudian kita lakukan, di mana tabelnya adalah nama tabelnya adalah pelanggan, kolomnya ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan lain sebagainya. Kemudian ID pelanggan sebagai primary key, precisionnya adalah 8, nama pelanggan lengthnya adalah 50, 200, dan lain sebagainya. Kemudian saya langsung saja menjelaskan terkait dengan perintah selanjutnya, yakni perintah SQL untuk memasukkan contoh data pada tiap tabel. Nah, di sini saya akan mengambil contoh, atau saya tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan pemasukan data. Saya akan mengambil contoh di sini adalah memasukkan data untuk tabel pelanggan. Nah, di sini kita menggunakan perintah insert into untuk mendeklarasi kolom-kolom yang ada di tabel pelanggan. Kemudian value-nya kita sejajarkan dengan apa yang sudah kita deklarasi. Di sini saya menggunakan insert into, di mana kita memasukkan satu value atau satu rows secara bertahap. Dia tidak dijalankan secara sekaligus atau menggunakan insert all. Di sini kita menggunakan insert into. Kemudian sebagai buktinya, saat kita menjalankan select from untuk menampilkan data dari tabel tersebut, kita akan mendapatkan data yang sesuai dengan kita masukkan menggunakan insert into. Di sini ada ID pelanggan 101 Budi Santoso, nama pelanggan, kemudian 103 Joko Susilo, kemudian 102 adalah Siti Aminah, kolom Cucu Sangaji, Sadia Puncak, alamatnya Perumahan Jati Perumnas, nomor teleponnya sekian, emailnya, jaminan KTP-nya sekian. Kalau kita lihat di sini, presisinya adalah 12 sebagai jaminan KTP, kemudian ID pelanggannya presisinya adalah 8. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Saya Fauzan Mansur, dan di sebelah saya teman saya Nurdali Pamarzuki. Sebelum kami menutup presentasi proyek kami, saya ingin menjelaskan terkait atau memaparkan sedikit sekali pesan dan kesan makna yang kemudian saya terima dari proyek kami. Nah, di sini pesan dan kesan yang saya dapat adalah tentunya adalah bagaimana kita melihat secara realita sebuah proses bisnis yang kemudian kita implementasikan ke dalam perancangan basis data ini, di mana ada perintah MySQL yang kemudian kita dapat belajar, kemudian perancangan IRD dan lain sebagainya sesuai dengan perancangan yang kemudian kita lakukan. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Baik, mungkin sudah lebih dari cukup yang teman saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.